Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita bagi saudara-saudaraku semua. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita menjadi bekal hidup kita pada ibadah kita ini, terutama menjadi bekal bagi kalian berdua untuk memasuki dan hidup dalam kehidupan suami istri, adalah Efesus 5 ayat 21 berbunyi sebagai berikut. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Masih uluan mahamu sian biar di rohamuna midak Kristus. Sungguh tidak mudah bagi manusia untuk merendahkan diri. Merendahkan diri hanya mungkin bagi orang-orang yang rendah hati tanpa harus menjadi rendah diri. Kebanyakan manusia dan manusia lebih mudah menyombongkan diri, bahkan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dalam bahasa Batak dikatakan marhata mangkam, karena ingin menyombongkan diri. Mengapa begitu? Kehidupan manusia pasti adalah akibat dosa. Dari awal manusia itu berdosa adalah karena mereka ingin sama dengan Allah. Kesombongan yang luar biasa dalam hidup. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, dalam seluruh kehidupan kita, dalam pergaulan kita, terutama dalam kehidupan suami istri, Tuhan memesankan harus saling merendahkan diri dan harus mampu, karena kita adalah orang percaya kepada Yesus Kristus yang mau merendahkan diri untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, "Songon parrohon Kristus Yesus man parrohon." Yang kedua, kalau kita membaca Efesus 5 ini, terutama dari ayat 22 dan seterusnya, banyak orang yang tidak suka mendengarnya, terutama orang-orang yang sangat mendambakan kesetaraan gender. Pada saat dikatakan tunduklah kepada suami, bahkan pendeta sendiri ada yang berani tidak mau mengatakan itu dan menggantinya dengan ucapan-ucapan yang lain. Karena mereka merasa itu tidak benar, bertentangan dengan kesetaraan gender. Mereka lupa Efesus 5 itu bukan mengenai kesetaraan gender. Kalau mengenai kesetaraan gender, terutama dalam pernikahan, itu jelas 1 Korintus 7 ayat 3-4. Suami, lakukan kewajibanmu kepada istrimu, demikian juga istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya, melainkan suaminya. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya, melainkan istrinya. Gak ada perbedaan. Tetapi dalam hidup kita ini, di dalam ketiadaan perbedaan itu harus ada tatanan. Saya kasih ada contoh yang lebih mudah. Kami pendeta ini, tahunan kami yang ke-7 menyatakan semua pendeta kami harus menjadi satu, sebagaimana Kristus adalah satu dengan Allah Bapa. Tapi tidak mungkin kita katakan kita semua satu. Ya, walaupun kita satu, berdua ada Ibu, berdua ada Presiden, berdua ada pendeta resor.
kehidupan suami istri. Walaupun mereka setara, bahkan sama, harus ada tatanan dalam kehidupan mereka. Dan dalam mengikuti tatanan itulah Tuhan memerintahkan harus saling merendahkan diri. Semua di dalam kehidupan suami istri harus saling merendahkan diri. Bagaimana istri merendahkan diri kepada suami? Itu yang dijelaskan mulai dari ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Itu bukan masalah kesetaraan gender, saya katakan tadi itu, tetapi dalam tatanan itu yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kehidupan suami istri itu, bukan manusia. Oleh sebab itu harus Tuhan yang ditaati bagaimana menghidupinya. Tunduk kepada suami. Tapi ingat, tunduk berarti bukan seperti istrinya itu harus seperti budak yang tunduk kepada tuannya, bukan. Bukan tunduk dalam rasa ketakutan, bukan. Tapi tunduk dalam kasih, supaya benar-benar dalam kehidupan suami istri itu kehidupan yang damai, dalam mengikuti tatanan yang diberikan oleh Tuhan itu. Dalam ketundukan kepada suami itu dia menjalankan fungsinya sehingga tercapai seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak kekurangan keuntungan. Harus kita ingat, tidak dikatakan suaminya percaya kepadanya, tidak. Hati suaminya. Itu sangat ditekankan, hati suami. Perlu saya singgung sebentar pengertian hati dalam perjanjian lama. Mempunyai pengertian yang sangat sulit diterjemahkan kepada bahasa manapun selain kepada bahasa Batak. Karena dalam perjanjian lama leb itu bukan salah satu organ tubuh kita, bukan bagian dari organ tubuh kita. Kita tidak tahu di mana dia dalam diri kita, tetapi dia ada. Sama dengan roha dalam bahasa Batak. Roha itu bukan bagian dari organ tubuh kita. Roha itu bukan ada di dalam salah satu organ tubuh kita. Itu berbeda dengan bahasa-bahasa lain, umpamanya bahasa Inggris dikatakan heart. Mereka menganggap roha itu, hati itu ada di dalam jantung. Demikian juga bahasa Indonesia. Dikatakan roha itu, leb itu hati. Menurut bahasa Indonesia, roha itu ada dalam hati, bagian dari hati. Tapi bahasa Batak enggak. Roha itu kita tidak tahu di mana itu di dalam diri kita, tapi ada dalam diri kita. Tapi selalu dimengerti dalam perjanjian lama dan masyarakat Batak bahwa roha itu, hati itu adalah pusat dari diri seseorang yang menjadi kekuatan untuk membuat dia berbicara, berpikir, dan bertindak. Pusat kehidupan manusia, pusat diri manusia itu. Dan itulah roha. Gak ada terjemahan roha di bahasa manapun selain di bahasa perjanjian lama. Pusat kehidupan suami istri, pusat diri suami itulah percaya kepada istri. Karena sikap istri yang dituntut, hati suaminya percaya kepadanya. Itu istri yang bijaksana. Di dalam kehidupan suami itu, karena
istri yang arif itu ada damai senantiasa. Dia percaya dalam segala hal. Dia percaya akan pendidikan anak-anaknya. Kalaupun umpamanya suami bertugas entah kemana, dia merasa damai karena ada di sana istri yang arif, yang pasti bisa mendidik dan mengatur anak-anaknya. Hati suaminya percaya juga dalam hubungan keluarga, baik kepada orang tua si suami. Kalau umpamanya istrinya bersama mama si suami, bersama bapaknya, sekarang kebetulan Inang udah janda. Kalau istrinya sudah bersama mamanya, ada rasa damai di hati suaminya, pasti dia akan melayani. Demikian juga dalam hubungan keluarga besar. Jangan umpamanya datang pulangnya, dia telepon. Sekarang sudah enak kan, dari semua tempat kita bertelepon. Bre, saya kan mau ke rumah, kami sudah sedang jalan. Saya masih di kantor pulang. Ya, kami harus pergi. Aduh, jangan dulu pulang, jangan pulang. Saya kembali dari kantor dulu. Karena dia yakin kalau pulangnya itu datang istrinya ada di rumah itu, tidak akan dilayani dengan baik. Jangan-jangan istrinya mengatakan, saya orang naruh pulang, dia suaman berumah. Tetapi istri yang arif itu, kalau umpamanya pulang suaminya datang atau orang barunya, bre, naik rohani, baik kantor dia pulang, bangun naik mulai kantor dan gue, oh iya betul, jauh udah berumah. Dia percaya akan ada pelayanan yang benar. Hati suaminya percaya. Hati suaminya juga percaya mengenai pengelolaan ekonomi. Lina ingat, ada satu kekuatan di dalam diri perempuan yang tidak ada di dalam diri laki-laki. Menurut Amsal 31 itu, perempuan itu mampu mencukupkan yang ada. Kalau laki-laki, kekuatan yang ada pada dia menghabiskan yang ada. Makanya kalau ada suami narenen, saya dokter naktai, situ dia dipakai kusudi. Nasong lihat itu nggak bisa itu habis. Dalam pelayanan saya dalam gereja sini saya katakan kepada istri yang seperti itu, udahlah nang mertua saya dengan dosa atau kemana tujuan. 2 minggu biasa tori boto amat tak. Tujuan ko HP lawang. Ai mulu nak cahalak na ije 2 minggu ikut tubuh lipat nami pengeluaran di mana. Mengapa? Karena bagi laki-laki nggak ada kekuatan mencukupkan yang ada. Kekuatannya yang ada menghabiskan yang ada. Perempuan yang arif mampu terutama kau istri pendeta. Dalam percakapan pranikah saya sudah tanya, Lina saya tanya, Lina kalau kalian menikah, kau yang istri pendeta atau Ferry yang suami dokter? Lama kamu jawab. Akhirnya kamu jawab, saya hukum istri pendeta. Saya kata Tuhan akan memberkati, tapi ingat, kalau kau istri pendeta, salah satu yang terutama supaya hati suami percaya kepadamu, mampu mencukupkan yang ada. Pendeta itu bisa jadi kaya. Saya 23 tahun di Jakarta ini. Saya tidak memiliki apa-apa.
Saya bisa menjadi kaya kalau saya mau bukan hanya menggembalakan orangnya, tapi juga saya gembalakan kantongnya. Ini anak saya Pendeta Ferry ini, saya melatih ini selama ini. Bertahun-tahun dia menjadi sektus saya. Saya yakin dia tidak akan mau melakukan itu, menggembalakan kantong orang. Maka supaya hatinya percaya kepada mampu mencukupkan yang ada. Selalu saya katakan kepada semua pendeta, pendeta itu bukan profesi. Kependetaan itu bukan alat mencari kerja. Kependetaan itu bukan alat mencari gaji. Bukan. Kependetaan itu adalah panggilan dari Tuhan untuk mempersembahkan diri secara total kepadanya, untuk melayani Dia, melayani gereja, dan melayani dunia. Di tangan Tuhan jaminan dari setiap pendeta, bukan digajinya. Dan itu semakin hilang dari kehidupan pendeta zaman ini. Saya harapkan dengan kekuatan yang diberikan Tuhan mampu mencukupkan yang ada. Disitulah kedamaian hidup kita. Karena hidup kita tidak bisa damai karena banyak uang, tidak bisa. Itu sebabnya dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang pada waktu mereka duduk bersama dengan tua-tua negeri. Itu caranya. Yang kedua, tunduk kepada suami. Oleh karena istri yang arif itu, suaminya dikenal. Kenapa di pintu gerbang? Karena dalam hidup orang Israel pada waktu itu di pintu gerbanglah tempat berkumpulnya tua-tua negeri untuk memperkirakan segala kehidupan masyarakat itu, dan juga untuk melakukan pengadilan-pengadilan. Dikenal waktu mereka dulu bersama. Harus datang dulu dia supaya bisa dibicarakan apapun. Harus dia yang didengarkan terakhir. Lucunya itu bukan karena kehebatan suami itu, tapi karena istri yang arif. Itu makanya orang sana mengatakan behind a great man there is a great woman. Jadi kalau ada bapak-bapak ini yang jadi terkenal, jadi pejabat, dia bangga. Jangan lupa itu karena ada istri di belakangmu yang benar-benar selalu mendukung kau dan melayani kau. Sehingga nanti karena Lina seorang istri yang arif, dia akan terkenal dalam pelayanannya, dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saya selalu katakan kepada mereka, gak usah rencanakan mau jadi apa kau, gak usah. Yang penting persembahkan dirimu kepada Tuhan, lakukan pekerjaan dengan baik, biar Tuhan yang merencanakan mau jadi apa kau. Dan harus seperti itu terjadi dalam hidup. Itu hanya bisa dicapai oleh pendeta oleh karena istri yang arif. Itu yang dimaksud hai istri tunduk kepada suami. Bagaimana suami merendahkan diri kepada istri? Ini juga banyak yang sulit. Kadang orang mengatakan, aiso nak pinatu tol diri, no si rejai ini benar. Nah, memang itu juga bahaya. Saya nggak pernah setuju sesuai dengan tatanan yang diberikan Tuhan. Jadi rejai nak tanah, dan boleh apalagi tidak dinanti. Jangan sampai. Karena itu sama-sama untuk menjadi sintua saja itu salah satu dalam satu Timotius 3. Nama Allah mengarajai di sini bagasnya, termasuk dua carinya. Mulus subui dirajai di sini bagasnya,
buana baikona manglau tona. Tapi dikatakan dalam firman ini bagaimana suami merendahkan diri, jelas dikatakan contohnya Kristus. Dikatakan dalam ayat 24, ayat 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seperti Kristus, dia mencurahkan darahnya, dia menyerahkan nyawanya, seluruh hidupnya untuk hidup jemaat. Harus begitu suami kepada istrinya. Semua suami harus benar-benar menyerahkan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 itu, karena tubuhmu bukan kau yang menguasainya tapi istrimu. Seluruhnya harus diserahkan untuk kebaikan istri. Baik pendeta. Makanya selalu saya katakan kepada setiap pendeta, jangan karena alasan pelayanan di jemaat kamu telantarkan keluargamu, termasuk istrimu, nggak bisa. Tapi sebaliknya, jangan karena keluargamu melayani keluargamu terlantar pelayanan di gereja, nggak bisa. Sekali lagi saya katakan, jangan karena pelayanan di gereja terlantar istri dan anak-anakmu, nggak bisa. Tapi sebaliknya, jangan karena pelayanan kepada keluarga terlantar pelayanan di gereja. Bagaimana bisa? Saya katakan bisa, karena kau adalah hamba Allah yang harus senantiasa berserah diri kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan. Sudah panjang perjalanan Muhammad dalam hidup kepemudaan. Saya tahu persis, karena saya anggap anak saya, kau anggap saya kamu. Saya tahu, tapi saya yakin sesuai dengan saya kenal kau, kalau sudah kamu katakan begini, itu pasti akan berakhir semua perjalananmu yang berliku-liku itu. Tapi itu harus kita latih supaya benar-benar seluruh hidup kita untuk kebaikan istri. Tidak bisa karena dikatakan istri harus tunduk kepada kita jadi seolah-olah jadi penguasa yang hanya menguasai, itu nggak bisa. Serahkan semua dirimu. Jangan sampai ada perkataan yang menyakiti hati istri. Unak kya pola sampai manungka istrinya. Jangan menghidangin was Tuhan ini. Unak sampai apalagi mau sampai dalam tangan. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Itu sebabnya dilanjutkan dalam ayat 26. Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguduskannya, menyucikannya, memandikannya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu. Luar biasa. Kristus menyerahkan diri kepada jemaat dan melayani jemaat supaya jemaat itu cemerlang, tanpa cacat, tanpa keruh. Demikian suami harus melayani istrinya. Tugas suami membuat istrinya menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Apalagi kita pendeta, kita dididik beberapa tahun untuk menjadi hamba Allah. Istri kita itu enggak. Kita yang harus mendidik, tapi ingat supaya cemerlang, bukan supaya
Dia baik melayani kita, enggak, supaya dia cemerlang, tanpa cacat, tanpa keruk. Yang banyak di dalam kehidupan suami istri ini, ya termasuk orang Batak, dan saya pikir lebih baik orang Batak. Suaminya yang membuat istrinya jadi berkerut-kerut mukanya, karena lama datang ke rumah hanya dibentak-bentak aja segala macam, dan setelah banyak kerutan di wajah istrinya dikatakan lagi, aina hato tak kumai gua ke Bisromo tuh sama mereka, hati mana kumai itu nggak bisa. Dan jangan lupa, jangan sampai pernah suami mencerca istri karena kekurangannya. Karena itu adalah kekurangan dia, karena dia yang harus melayani istrinya supaya tanpa cacat dan kerut. Nggak bisa ini kita lakukan hanya dengan kekuatan Tuhan. Supaya benar-benar kehidupan rumah tangga ini. Karena jangan lupa, Ferdi dan Lina, rumah tangga pendeta itu harus menjadi teladan bagi semua jemaat. Betapapun mudanya kamu, betapun sudah tua anggota jemaat itu, harus menjadi teladan. Kalau dulu ada pergulungan, ya, Pak, orang akan dipendidikai, Pak. Jangankan pendeta itu, jangankan istrinya. Kalau dulu mana sampai mertubi asal nama ibadi terus saya mertubi olehnya, harus menjadi teladan. Bagaimana ini mungkin? Itu hanya mungkin dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan lakukan apapun pekerjaanmu tanpa berdoa, tanpa meminta Tuhan untuk bekerja. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman ini, saling merendahkan diri dalam takut akan Tuhan. Bukan karena takut kepada orang tua, bukan karena saling menakuti, tidak, karena takut kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah yang kita harapkan berkat yang perlu dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam pelayanan kalian, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kalian. Supaya benar-benar rumah tangga kalian nanti rumah tangga pendeta yang diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang benar-benar harus menjadi bekal hidup kami. Hamba-Mu ini telah menyampaikan firman-Mu yang benar-benar oleh kekuatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Kami mohon Bapa supaya Kau sendiri yang menumbuhkan firman-Mu itu di dalam semua jemaat yang hadir saat ini, khususnya di dalam diri Ferdi dan Lina ini, supaya kehidupan mereka benar-benar menjadi rumah tangga pendeta yang harus menjalankan tugas yang Kau embankan, menjadi pelayan, melayani Kau, melayani jemaat-Mu dan melayani dunia. Bapa, ajarlah dan juga semua orang tuanya, terutama inang kami, orang tua Ferdi ini, yang sudah begitu lama mendambakan Ferdi ini untuk menikah. Dan inang kami ini melakukannya seorang diri dari sejak ama kami telah Kau panggil. Kuatkan dia Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu, supaya ini juga menjadi kekuatan baginya untuk senantiasa hidup secara tegar di dalam iman kepadamu. Demikian juga orang tua Lina ini Tuhan, saat mereka bersedia mempersembahkan anaknya yang Kau berikan itu untuk menjadi istri hamba-Mu, itu juga suatu persembahan yang kudus. Berkati mereka Tuhan, untuk senantiasa dalam hidup mereka senantiasa penuh perlindungan-Mu.
Demikian juga semua kegiatan yang kami lakukan dan akan kami lakukan, terutama kegiatan adat, kami mohon Tuhan supaya Engkau bekerja, supaya kegiatan adat itu juga dinaungi oleh ibadah ini, supaya jangan ada dilakukan di situ yang tidak perlu, hanya yang perlu saja, terutama yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Antar kami ke tempat kegiatan itu semua dan sertai kami di situ, sehingga kami kembali, terutama anak-Mu Ferry dan Dina ini, kembali dari tempat itu di dalam kebahagiaan untuk menyongsong rumah tangga yang penuh berkat-Mu. Dengarkan kami Bapa yang selalu berdoa kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.